Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival, renungan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Ketahuilah aku hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia. Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Dan siapakah aku ini? Kekasih Tuhan, kisah yang kita baca ini merupakan bagian dari persiapan Raja Salomo dalam membangun bait Allah. Suatu proyek besar yang harus diselesaikan oleh Salomo. Dalam 3 ayat yang kita baca, Salomo mengingatkan kita tentang yang pertama, kebesaran Allah yang tiada tertandingi oleh apapun juga. Bangunan yang akan dibangunnya haruslah besar. Oleh karena Allah Israel lebih besar dari segala Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain pada masa itu. Bukan saja mengalahkan Allah-Allah lain, tetapi bahkan langit di atas langit segala langit sekalipun tidak dapat menandingi kebesaran Allah Israel. Pesan dari ayat firman Tuhan ini jelas bagi Israel, bahwa Allah Israel tidak terbandingi oleh Allah-Allah yang lain. Pesan firman Tuhan ini jelas bagi kita. Jangan takut untuk melakukan sesuatu yang benar dan besar bagi Tuhan Allah kita. Karena Tuhan Allah kita tidak tertandingi oleh Allah-Allah yang lain, oleh apapun juga. Yang kedua, keterbatasan dirinya. Dia yang adalah raja yang paling berhikmat yang pernah dimiliki oleh Israel. Bahkan tentang Salomo Allah berkata, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Kita bisa melihat itu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga dan ke-12. Tetapi saat dia ditunjuk Tuhan untuk mengerjakan proyek besar ini, reaksi Salomo, dan siapakah aku ini? Salomo menyadari seberapapun banyaknya harta yang dimilikinya, seberhikmatnya dia, segala kekuasaan, kebesaran, pencapaian, keberhasilan, kesuksesan yang dimilikinya bukan apa-apa di hadapan Allah. Pesan firman Tuhan ini sangat jelas dari Salomo. Dia tidak punya hak untuk menyombongkan diri. Dia tidak punya hak untuk membanggakan diri atas proyek besar yang dikerjakannya. Pesan firman Tuhan ini jelas bagi kita. Jangan ada seorang pun yang merasa hebat ketika dipercayakan pelayanan-pelayanan benar dan besar bagi Tuhan. Karena sesungguhnya itu adalah anugerah. Kekasih Tuhan, hari ini dalam seluruh aktivitas kerja dan pelayanan kita, kembali kita diingatkan tentang kebesaran Allah yang kita sembah dan juga keterbatasan kita sebagai manusia berdosa. Menyadari kebesaran Allah yang kita sembah membuat kita tidak perlu merasa takut dalam menjalani kehidupan dan melakukan proyek benar dan besar bagi Tuhan. Dan menyadari keterbatasan dan keberdosaan kita membuat kita tidak boleh menyombongkan diri atas semua yang kita punya dan atas semua yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Selamat melakukan proyek benar dan besar bagi Tuhan Allah kita, dan selamat menjalani hari ini dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini. Dan tolonglah kami Tuhan untuk tidak takut dalam melakukan hal-hal yang benar dan besar bagi Engkau. Tapi juga ajar kami untuk tidak menyombongkan diri ketika Engkau mempercayakan kami pelayanan-pelayanan benar dan besar bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, dan Allah Roh Kudus kiranya berkenan juga menyertai kami, membimbing kami dan orang-orang yang kami kasihi di sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kekasih Tuhan, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Allah Tritunggal memberkati kita. Shalom.